Ada satu hadis yang indah yang diriwayatkan Imam Tirmizi, ada juga sebagian diriwayatkan Imam Muslim. Suratul Fatihah ini isinya berdialog sama Allah. Saya paling nikmati baca suratul Fatihah dalam salat maupun di luar salat. Kalau saya lagi santai duduk habis salat subuh, wirid saya baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya sampai terbit matahari. Apa saya baca? Al-Fatihah saja, mengulangi berkali-kali. Wirid saya, wirid zikir, doa. Ada orang suka wirid la ilaha illallah, ada orang suka wirid salawat, ada orang suka wirid istighfar, ada orang suka wiridnya baca Quran. Saya wirid saya baca Al-Fatihah. Dahsyat baca Al-Fatihah. Menyembuhkan penyakit, menabulkan hajat, mengangkat darajat, menenangkan hati, memberikan kemudahan, membawa cahaya dalam hati dan kehidupan. Berkahnya luar biasa surat Al-Fatihah. Memiliki banyak nama. Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Asy-Syafiyah, Al-Waqiyah, Ar-Raqiyah, Al-Kafiyah. Luar biasa, banyak nama-nama surat Al-Fatihah. Ulama berkata, kalau ada sesuatu yang memiliki nama yang banyak, itu tanda sesuatu itu sangat agung di sisi Allah. Al-Fatihah. Tidak sah salat kita tanpa suratul Fatihah. Al-Fatihah rukun. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi kalau kita lupa suratul Fatihah. Iman pernah lupa suratul Fatihah pas salat? Pernah terjadi? Hah? Bu, pernah enggak terjadi lupa suratul Fatihah pas salat? Hah? Allahu Akbar langsung qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pernah enggak? Pengalaman saya ada yang pernah lupa suratul Fatihah. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat indah. Menunjukkan Al-Fatihah itu adalah berdialog dengan Allah. Berbicara sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita baca satu ayat, Allah jawab. Baca ayat yang kedua, Allah jawab. Makanya saya suka kalau baca Al-Fatihah, saya baca Al-Fatihah dengan tenang, pelan-pelan. Dan tidak menyambung ayatnya. Satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Itu sunnahnya. Dan itu cara bacaan Nabi Muhammad SAW. Di dalam salat maupun di luar salat. Jangan disambungkan. Apalagi kita salat tarawih. Kan di Indonesia kan biasa-biasa sambungkan. Satu nafas. Waddallin, amin. Aku heran kenapa ini harus cepat tarawih di Indonesia. Kenapa? Aku heran itu. Jangan-jangan ada lomba-lomba siapa yang selesai cepat dapat juara satu ya? Ada ya? Saya belum pernah dengar. Tapi heran aku itu aja. Saya sampai sekarang belum ketemu alasannya apa. Saya pernah masuk satu musalla tarawih, salat tarawih di salah satu kampung. Bas imamnya masuk, Allahu Akbar. Saya subhanallah, Masya Allah, ini nampaknya tumakninah banget ini. Begitu kita baca iftidah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Astaghfirullahaladzim, saya kaget. Ini baru nikmat, kenapa kok cepat Al-Fatihahnya? Padahal baru tenang. Begitu saya waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mengerti dan memahami isi bacaan ini kecuali pas dia Naim alhaakumut takatsur itu. Belum lagi rukuk sujud, Allahu Akbar, kejar-kejaran sama imam. Di samping saya ada seorang bapa waktu itu. Kasihan usia mungkin 80, 90. Taulah maklum bapa-bapa kan ya Allah husnul khatimah. Ya jalannya pelan-pelan, gerakannya pelan-pelan. Sudah tua, tidak ada fisik.
Imam rukuk, beliau sudah mau rukuk. Begitu belum sampai rukuk, imam sudah sami Allahu liman hamidah. Bapa tak jadi rukuk, berdiri lagi. Aku, Pak, ini tak rukuk bapa. Saya bingung. Pas imam sujud, bapa kan pelan-pelan mau sujud. Imam sudah selesai 2 kali sujud, sudah naik rakaat yang kedua, bapa belum sampai sujud. Akhirnya dah jadi, berdiri lagi. Astagfirullah, ini dah bagi rukuk, dah bagi sujud. Pas di rakaat yang kedua, saya megang tangannya. Pak, kita pulang aja deh. Capek. Sebagaimana Al-Fatihah itu rukun dalam salat, tumakninah rukun dalam salat. Tidak sah salat seorang tanpa tumakninah. Mau salat 11, mau salat 23, mau salat 2 rakaat pun, yang penting tumakninah. Tidak masalah baca pendek ayatnya, pendek-pendek, surah-surah yang pendek sebagaimana biasa di Indonesia, tidak apa-apa. Asal tenang, tumakninah. Karena bacaan imam yang benar, bacaan imam yang tenang akan menjadi pelajaran bagi makmum. 30 malam kita baca, mendengar bacaan imam yang bagus, indah suara, jelas bacaannya, sempurna tajwidnya. Orang awam yang tidak bisa baca sama sekali bakal bisa baca. Karena setiap hari dengar bacaan yang pelan, bacaan yang tenang. Makanya jemaah sekalian, saya harap bukan masalah jumlah rakaatnya, tapi cara salatnya itu yang harus diperbaiki. Sama dengan seorang sahabat ketika di masjid Rasul lagi duduk, datang tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid, dia menghadap Rasul dan salaman. Rasul tidak jawab salamannya. Salli fa innaka lam tusalli, salat dulu karena kamu belum salat. Kaget orangnya, padahal sudah salat. Salat lagi. Habis selesai datang, dia salaman, Rasul tidak menjawab. Salli fa innaka lam tusalli, salat dulu karena. Tapi Rasul menganggap dia belum salat sampai 3 kali. Pas yang ketiganya, kata orang itu, ya Rasulullah, mohon maaf, saya tidak tahu selain ini. Baru Rasul beritahu, idza qumta faqum mutma'inna. Kalau berdiri, berdiri yang tenang. Wa idza kabbarta fakabbir mutma'inna. Kalau takbir, takbir yang tenang. Wa idza qara'ta faqra' mutma'inna. Kalau baca, baca yang tenang. Wa idza raka'ta farka' mutma'inna. Rukuk tenang, tumaknina, terus terbawa dalam salatnya. Itu yang akan mendatangkan khusyuk. Semakin sempurna tumakninahnya, khusyuk datang sendiri. Allah tidak perintahkan salat khusyuk, tapi yang diperintahkan salat tumakninah. Karena tumakninah rukun, khusyuk bukan rukun. Ketika kita bisa tumakninah dalam salat, gerakannya santai, nikmat, akan datang khusyuk sendiri. Sering kita duduk di masjid, ada orang belakangan datang tahiyatul masjid. Saya duduk di samping saya, ada orang tahiyatul masjid. Yang aku heran, bisa dia sambil jalan dia zikir Allahu Akbar ruku'. Belum sampai ke rukuknya, subhanarabbiyal azim, subhanallah, sami'allahu liman. Pas sujud, Allahu Akbar, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Dia belum sampai ke sujud sudah subhanarabbiyal a'la. Makanya pas dia sampai sujud, suntuh sebentar, langsung Allahu Akbar lagi. Begitu selesai, ya Allah mohon diterima. Apaan yang diterima? Aku heran ya, kenapa kita salat 2 rakaat tak sampai 10 menit, tapi begitu caranya, wallahi kita malu sama Allah. Fantas bersabda Rasulullah, ada seorang salat 60 tahun salat, tapi tidak ada satu pun diterima di sisi Allah. Apakah kira-kira mau Bapak Ibu 60 tahun melaksanakan salat istiqamah, tapi tidak ada satu pun yang diterima? Mau enggak kita? Na'udzubillahi min zalik. Nikmati salat. Salat itu tali hubungan kita sama Allah. Kalau terputus tali itu, tidak ada ibadah yang lain yang bisa nyambung. Bukan hanya tiang agama, tapi makanya perintah salat Allah suruh Nabi Muhammad datang. Allah tidak turunkan lewat wahyu. Semua perintah agama lewat wahyu, kecuali salat. Nabi Muhammad harus naik. Karena ini perintah yang agung
dan harus dia bertemu Allah langsung untuk menerima perintah itu. Allah ingin menunjukkan kepada kita, karena untuk beribadah salat itu tidak ada penantara antara kita sama Allah. Ibadah salat langsung sama Allah. Zakat bisa lewat penantara, titip zakat ke masjid, orang masjid yang antarkan zakatnya. Bisa kita titip ke yayasan, yayasan antar sedekah kita. Tapi salat itu tidak bisa mewakili. Zakat, ada umrah badal? Ada. Ada haji badal? Ada. Ada salat badal? Tak ada salat badal. Masa kita datang kepada orang habib atau syekh atau ustaz atau kiai, maaf kiai, saya lagi dah enak badan, boleh Pak Kiai wakili saya salat? Kalau ada orang datang kepada saya jawab nanti, oh saya kalau mau salat nak bisa, tapi kalau mau disalati saya bisa. Disalati insyaAllah bisa. Salat tidak bisa mewakili. Satu-satunya ibadah harus dilaksanakan, dan satu-satunya ibadah tidak bisa ditinggalkan apapun alasannya, kecuali kalau terjadi dua hal: murtad, kafir, sudah keluar dari Islam, sudah tidak ada wajib salat. Yang kedua, faham ini? Apa? Kalau sudah begini, sudah tidak ada wajib salat. Makanya saya sering kalau datang ke masjid melihat anak-anak muda lagi nongkrong di luar, tidak mau masuk ke masjid, dia bilang, ayo salat. Dia tak respon, tidak jawab. Oh maaf ya. Assalamualaikum. Mungkin dia begini. Ya, yang begini ya, tidak perlu diajak, karena sudah begini. Salat itu tidak bisa ditinggal. Puasa boleh ditinggal? Boleh, kalau lagi sakit, musafir. Haji boleh tidak haji? Ada orang muslim tidak haji? Ada, belum mampu. Ada orang muslim tidak zakat? Ada, dia miskin, malah justru terima zakat. Tapi tidak ada orang muslim tidak salat semestinya. Makanya tahun 400 Hijriyah ada pertemuan ulama di Maroko, ulama agama, membuat satu buku fikih untuk membantu umat supaya mereka bisa memahami agama dengan cara sederhana. Di dalam buku fikih ini yang dibahas oleh ulama ada salah satunya bagaimana hukumnya orang yang tidak salat. Apa yang harus kita tuliskan dalam buku ini? Ulama bingung menjawab. Dianggap ini persoalan yang kemungkinan susah terjadi. Itu menurut ulama dulu. Kemungkinan susah terjadi, makanya kami tidak berani memberikan hukum dan penjelasan. Karena tidak masuk akal ada orang muslim tidak salat. Ini zaman tahun 400 Hijriyah. Dianggap zaman dulu ulama itu aneh, tidak masuk akal ada orang muslim tidak salat. Makanya mereka tidak berani tulis hukum. Bagaimana hukum orang yang tidak salat? Tidak berani. Karena itu sesuatu yang tidak bisa terjadi. Bagaimana kalau mereka ada di zaman sekarang? Banyak orang muslim tidak salat. Sama sekali. Tidak salat Jumat, tidak salat sama sekali. Na'udzubillah min zalik. Makanya kita harus tahu, salat itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa wudu, tayammum. Tidak bisa menghadap kiblat kemana saja. Dalam keadaan perang menghadapi musuh, tetap ada salat. Namanya salat khauf. Ada cara, tata caranya melaksanakan, tapi tidak ada alasan meninggalkan salatnya. Hatta dalam keadaan sakit, parah, kotor, tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa tayammum, niat dan tetap salat. Ada jama' kasar, tidak bisa karena sakit, boleh jama'. Musafir, jama' dan kasar. Kadang boleh jama', tidak boleh kasar. Kadang boleh kasar, tidak boleh jama'. Kadang boleh jama' dan kasar. Semua diberikan keringanan untuk tetap melaksanakan salat. Tidak ada alasan tinggalkan salat. Dan salah satu keindahan dalam salat melalui suratul Fatihah berdialog sama Allah. Qala Allah Azza wa Jalla, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, hadis Qudsi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku telah membagikan salat
menjadi dua bagian. Yang dimaksud kata salat di dalam hadis ini adalah suratul Fatihah. Salah satu nama suratul Fatihah as-salah. Salah satu nama suratul Fatihah as-salah. Kenapa dinamakan as-salah? Karena tidak sah salat kita tanpa surat Al-Fatihah. Kata Allah di hadis qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagikan salat antaraku dan hambaku menjadi dua bagian. Fa idza qara'a 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamadani 'abdi. Allah jawab, hambaku telah memujiku. Fa idza qara'a 'abdi ar-rahmanir rahim. Kalau hamba membaca ar-rahmanir rahim, Allah jawab, hambaku abdi athna alayya abdi, hambaku telah memuji dan mengagungkanku. Ketika dia lanjut, qala Allah fa idza qara abdi maliki yaumiddin, qala Allah majjadani abdi. Kalau hambaku membaca maliki yaumiddin, Allah jawab, hambaku telah mengagungkanku. Jadi yang pertama, Allah memuji, dipuji oleh Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah memuliakanku. Maliki Yaumiddin, hambaku telah mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Subhanallah. Begitu dia Allah jawab, dia langsung minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Allah jawab apa? Ini untuk hambaku dan aku ijabah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah tetap menjawab, ini untuk hambaku dan aku ijabah. Allah jawab kita. Amin. Apa artinya amin? Allahumma stajib. Ya Allah, mohon diterima. Allah jawab, aku terima. Indah suratul Fatihah ini. Saya paling nikmati dalam salat sunnah maupun salat fardu, seindah-indah baca yang selama walaupun penghafal Al-Quran, tapi seindah bacaan yang bisa dirasakan berdialog dengan Allah, itu suratul Fatihah.